Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia, masalah utama yang sering terjadi, serta solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Apa yang saya pahami tentang pemerataan pendidikan di Indonesia? Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa memandang tempat tinggal, ekonomi keluarga, latar belakang sosial, atau kondisi fisik, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan tidak hanya soal akses ke sekolah, akan tetapi juga kualitas guru, fasilitas belajar, kurikulum, teknologi, dan kesempatan untuk berkembang. Saat ini muncul beberapa isu, antara lain yaitu yang pertama adalah akses pendidikan di daerah tertinggal. Ini bisa kita lihat lewat televisi ataupun media sosial, banyak sekali di daerah-daerah tertinggal ini yang sulit untuk mengakses pendidikan dengan nyaman. Kemudian yang kedua yaitu kualitas guru yang tidak merata. Ini merupakan juga masalah, yang mana kualitas guru tidak merata ini perlu solusi juga untuk suatu pemerataan guru-guru yang berkualitas menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketimpangan fasilitas antara sekolah. Jadi ini bisa kita lihat di mana antara sekolah-sekolah di kota atau sekolah-sekolah di daerah yang sudah cukup mudah diakses, ini fasilitasnya dengan sekolah-sekolah yang ada di pelosok ini sangat berbeda sekali. Nah, ini juga merupakan PR untuk menyamakan fasilitas antara pendidikan yang ada di kota dengan pendidikan yang di desa maupun di pelosok. Kemudian yang keempat adalah kebijakan zonasi yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Ini zonasi ini merupakan pemetaan atau pemplotan suatu daerah ketika seseorang itu ikut belajar di suatu pendidikan, ini biasanya diplot-plot untuk zonasinya. Kemudian yang kelima adalah kesenjangan digital antara kota dan desa. Ini kalau masalah ini sudah nyata ya. Jadi di desa dan di kota ini kesenjangan digitalisasi itu sudah bisa kita lihat. Kemudian masalah utama pemerataan pendidikan saat ini. Masalah utama pemerataan pendidikan saat ini dapat kita lihat dari beberapa fakta. Bisa kita datang langsung ke suatu daerah atau kita bisa mengakses lewat internet. Banyak sekali daerah-daerah yang pendidikannya saat ini belum menyentuh di daerah-daerah tersebut. Pertama, ketimpangan fasilitas. Ini dalam masalah pendidikan ya. Ini yang pertama adalah ketimpangan fasilitas. Sekolah di kota besar memiliki sarana lengkap seperti laboratorium, akses internet, dan guru-guru berkualifikasi tinggi. Sementara beberapa sekolah di daerah 3T masih kekurangan guru tetap dan akses teknologi, yaitu daerah tertinggal ya. Kemudian yang kedua adalah ketimpangan kualitas guru. Berdasarkan data Kemendikbud, distribusi guru profesional belum merata dan banyak guru daerah terpencil mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Ini memang ya, saya sendiri ya, saya akui, yaitu saya mengajar lebih dari satu mata pelajaran karena saya juga berasal dari daerah desa. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan digital ya. Masa pandemi menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu mengakses pembelajaran online. Masih banyak belajar tanpa internet memadai. Jadi itu merupakan kesenjangan digital ya. Jadi bahkan ada anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online karena tidak punya HP. Ada yang tidak punya kuota. Ini merupakan bentuk kesenjangan sosial. Kemudian yang keempat adalah ketimpangan hasil belajar, seperti skor PISA yang menunjukkan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung memberi capaian lebih rendah dibanding siswa dari keluarga mampu. Kalau ini ya, kemungkinan rata-rata seperti itu. Kalau menurut saya itu memang tergantung dari tekad anak tersebut. Kemudian yang ketiga, solusi atau arah kebijakan yang perlu dilakukan. Menurut saya ada beberapa solusi atau arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pertama yaitu penguatan distribusi guru berkualitas. Ini perlu istilahnya mendistribusikan guru-guru ke daerah-daerah yang situ memang kekurangan guru yang berkualitas.
Jadi semua seluruh siswa yang ada di Indonesia bisa merasakan atau mendapatkan pengajaran dari guru yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah pemerataan infrastruktur pendidikan. Kalau kita lihat di beberapa media, banyak sekali sekolah-sekolah yang situ infrastrukturnya kurang memadai. Kemudian yang ketiga, peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam berbagai hal untuk menunjang pendidikan. Kemudian yang keempat, evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan zonasi. Sebenarnya kalau zonasi itu kurang tepat atau kurang baik untuk pemerataan kualitas sekolah, tapi harus dibarengi pemerataan fasilitas antar sekolah agar dampaknya optimal. Dengan langkah tersebut saya percaya pemerataan pendidikan dapat terus ditingkatkan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di Indonesia untuk menuju generasi emas. Itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.